Sebut saja Dusun Sukasari adalah tempat yang tak banyak disebut orang. Letaknya tersembunyi di balik perbukitan di kaki gunung Telaga Wungu. Hutan lebat dan kabut tipis jadi pemandangan sehari-hari. Jalannya sempit, hanya muat satu mobil lewat. Itu pun kalau sopirnya hafal betul lika-likunya. Suasananya tenang, terlalu tenang, sampai-sampai detak waktu terasa lambat di sana. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan jati yang mulai kropos, tinggal sepasang suami istri, Pak Mulyadi dan Bu Karsih. Dahulu Pak Mulyadi dikenal sebagai orang yang cukup berada. Ia menjual alat-alat pertanian di pasar kecamatan dan pelanggannya datang dari desa-desa sekitarnya. Tapi semuanya berubah setahun terakhir ketika ia ditipu rekan bisnisnya sendiri. Modal dibawa kabur, barang-barang tak laku, dan hutang mulai menjerat lehernya pelan-pelan. Kini, rumah itu tak lagi ramai seperti dulu. Tak ada suara canda istri, tak ada gelak ceria anak, hanya suara angin yang sesekali menerpa genteng rapuh dan erangan dari kamar dalam. Bu Karsih, istrinya, jatuh sakit secara misterius sejak 3 bulan lalu. Awalnya hanya demam biasa, namun semakin kesini, gejalanya makin tak masuk akal. Setiap malam bulan purnama, tubuhnya menggigil hebat, keringatnya bau anyir seperti darah, dan menjelang dini hari, ia memuntahkan darah segar yang warnanya lebih pekat dari biasa. Pak Mulyadi sudah membawa istrinya ke puskesmas, lalu ke RSUD di kabupaten, tapi semua dokter hanya mengangkat bahu. Hasil lab nihil, penyakit tak terdeteksi, katanya stres, katanya lagi asam lambung parah. Tapi Pak Mulyadi tahu, ini bukan soal medis mata. Uang tabungan mereka kini tinggal recehan. Motor satu-satunya sudah dijual. Untuk makan sehari-hari, Pak Mulyadi kerja serabutan. Kadang bantu angkut pasir di sungai, kadang bantu mencangkul ladang orang. Upahnya tak seberapa, sementara utang ke koperasi dan toko kelontong makin menggunung. Yang lebih menyakitkan, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Mulyadi kena karma. Dulu sombong pas dagangannya laris. Iya, istrinya kena guna-guna. Kayaknya sih ngerebut tanah warisan sih. Yang membuat hatinya paling remuk adalah perubahan pada anaknya. Indra, anak laki-laki sematawayang yang baru duduk di kelas 5 SD. Dulu ceria dan suka menggambar, sekarang jadi pendiam. Jarang makan dan sering mengompol lagi di malam hari. Beberapa malam, Pak Mulyadi mendapati anaknya menjerit sambil menunjuk pojok kamar. Katanya ada nenek tua bermata hitam berdiri di situ. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada apa-apa, hanya dinding kusam dengan sarang laba-laba. Pada suatu sore yang kelabu, saat langit Sukasari seperti hendak menumpahkan hujan, datanglah Pak Samin, tetangga lama yang rumahnya berada 2 gang dari rumah Pak Mulyadi. Lelaki tua itu membawa kopi hitam dalam termos dan duduk di emperan rumah Mulyadi tanpa banyak basa-basi. Aku krungu kabarmu, Mul, ucap Pak Samin pelan. Ibune Indra, gegiri si tenan yo, mesake. Aku juga pernah mengalami yang sama. Kemarin-kemarin, aku ke kebun langit. Ada orang sepuh, jenenge Ki Gondo Aseso. Wong pinter. Orang pinter, tidak seperti dukun pasar biasa. Orang-orang jauh dari kabupaten juga sering ke sana. Pak Mulyadi hanya mengangguk, menyesap kopi yang mulai dingin. Aku ya ndak maksud maksa, tapi kadang jalan medis ora cukup. Kudu usaha liyane, harus pakai usaha alternatif, asal ndak nyimpang. Diam-diam kata-kata itu mengendap dalam kepala Pak Mulyadi malam itu. Ia menatap wajah pucat istrinya yang tertidur tak tenang. Indra meringkuk di sudut kasur, memeluk guling yang basah oleh keringat. Lalu ia melihat ke langit. Bulan nyaris bulat sempurna malam itu, bersembunyi di balik awan kelabu, seperti mata besar yang mengintip dari langit, memperhatikan rumah reot mereka yang sudah tak lagi damai. Hatinya berontak antara logika dan harapan. Tapi dalam hidup yang makin menyesakan, orang seperti Pak Mulyadi tak lagi memilih. Ia hanya bisa mencari jalan keluar, walaupun jalan itu entah menuju kemana. Pagi itu,
Kabut masih menggantung tebal di sepanjang jalan menuju kebun langit. Daun-daun bambu basah meneteskan embun yang seolah tak henti, menggambarkan muramnya hati Pak Mulyadi yang duduk di atas motor Pak Samin. Suara knalpot menggerung pelan, menyusuri jalanan berbatu yang naik turun, hingga akhirnya ia sampai di sebuah rumah terpencil. Rumah itu berdiri sendiri, dikelilingi semak tinggi dan pohon-pohon tua, bagai terpisah dari dunia yang lain. Rumah itu tampak usang, berdinding kayu gelap dengan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Di depan rumah ada sesajen berupa kelapa hijau, bunga 7 rupa dan dupa yang menyala, mengepulkan bau menyengat hingga menusuk hidung. Pak Mulyadi sempat ragu, tapi langkah kakinya tak bisa berhenti. Ia mengetuk pintu pelan. Tok tok, tak ada jawaban. Baru akan mengetuk untuk kedua kali, daun pintu itu bergeser sendiri, mencicit perlahan. Aroma kemenyan langsung menyergap. Di dalam ruangan remang-remang itu duduklah seorang pria tua berjubah hitam kusam. Rambutnya panjang digelung ke atas, dahi penuh kerut, dan mata tajamnya seperti menembus isi kepala siapapun yang dipandangnya. Masuk. Pak Mulyadi tercekat, hatinya digerayangi rasa tidak enak, tapi ada dorongan aneh dalam dadanya. Ia hanya mengangguk dan masuk perlahan. Ruangan itu dipenuhi bau mistik, kemenyan, dupa, minyak misik. Di sudut ruangan ada anglo tembikar dari tanah liat, kecil dengan patung kepala kerbau, mangkuk darah kental, dan foto-foto kuno berbingkai emas yang tak ia kenali. Di dekat tembikar tergantung sebuah cermin tua berwarna hitam legam. Orang lain tak bisa membantu istrimu kan? Lanjut si tua yang ternyata memang Ki Gondo Waseso, karena penyakitnya bukan penyakit manusia biasa. Ia digigit oleh takdir yang bukan miliknya. Pak Mulyadi menelan ludah. Maksudnya Ki? Ki Ganda menatapnya lekat-lekat. Kamu sedang dibayangi, energi keluargamu terkunci, rezeki seret, istri sakit, anakmu mulai aneh tingkahnya. Itu semua bukan kebetulan. Pak Mulyadi makin pucat. Ia belum bicara apapun, tapi orang tua itu seolah tahu segalanya. Ada satu jalan, kata Ki Ganda pelan. Bukan untuk orang lemah, tapi bisa memulihkan segalanya. Syaratnya, kau harus sanggup menjaga janji, menuruti aturan, dan membayar mahar yang sesuai. Jalan apa, Ki? Ki Ganda bangkit dari duduknya. Langkahnya pelan, namun bergema aneh di dalam ruangan sempit itu. Ia menuju ke dinding, menarik selai kain mori yang menutupi rak kayu. Di sana, tergolek sebuah benda yang ditutup kaca. Peti kecil hitam, terbuat dari kayu tua dan besi berkarat, dihiasi ukiran kuno yang menyerupai aksara Jawa. Ini yang akan kau ambil. Peti ini tidak bisa dicari. Ia akan menemukanmu jika waktunya tiba. Letaknya di pemakaman tua di tengah hutan Tegal Ungu. Tapi tidak sembarang orang bisa mendekat ke sana. Harus melewati tahapan. Untuk apa peti itu, Ki? Tanya Pak Mulyadi dengan suara nyaris berbisik. Peti ini adalah Ageman, peninggal leluhur gaib, jawab Ki Gondo. Yang menguasainya akan dilimpahi rezeki tak terhingga, tapi juga dijaga oleh penunggu kodam. Jika pantangannya dilanggar, maka yang datang bukan keberuntungan, tapi malah kehancuran. Pak Mulyadi diam lama. Ia memikirkan wajah pucat Bukarsih, tubuhnya yang makin kurus dan lemah. Ia juga ingat wajah Indra yang murung tiap hari, sering bicara sendiri, dan tak pernah mau keluar kamar. Apa syaratnya, Ki? Ki Gondo tersenyum samar. Kau harus membawa 3 mahar. Pertama, uang sejumlah nominal tertentu. Akan kupastikan nanti. Kedua, kain kafan bekas jenazah. Bukan sembarang kafan, tapi milik orang yang meninggal dalam Jumat Kliwon. Dan terakhir, darah ayam cemani jantan yang disembelih tanpa suara. Pak Mulyadi bergidik. Semua itu hanya untuk membuka jalannya, tambah Ki Gondo. Setelah itu kau akan kubimbing mengambil peti itu di malam hari, sebelum bulan baru muncul. Jangan tanya apa isi peti, jangan buka sebelum waktunya, dan jangan pernah melanggar pantangan yang akan kuberi nanti. Pak Mul menunduk. Dalam hatinya masih ada sisa waras yang berkata, ini gila. Tapi dorongan batin yang mengguncang, rasa takut kehilangan istri dan anak, serta harapan untuk bisa bangkit kembali, semuanya mengaburkan logika.
Aku butuh waktu, Ki, ujarnya perlahan. Ki Ganda tak menjawab. Ia hanya menunjuk pintu, isyarat bahwa pertemuan selesai. Tapi sebelum Pak Mul keluar, suara berat itu terdengar lagi dari balik punggungnya. Kau sudah datang, Mulyadi. Artinya separuh jalan sudah kau tapaki. Langit tampak lebih gelap ketika Pak Mulyadi keluar dari rumah itu. Udara mendadak dingin, dan di kejauhan suara burung hantu terdengar parau, seolah memperingatkan bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di lain waktu, langit malam itu tidak menampakkan bulan, hanya bentangan awan gelap yang menggantung rendah seperti kain kabung raksasa menutupi langit. Suasana dusun Sukasari terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam yang bertiup dari lereng gunung Telaga Ungu membawa hawa dingin menusuk, menggetarkan tulang. Pak Mulyadi berdiri di depan rumahnya, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang kain yang sudah kusam. Matanya kosong, menatap jalan tanah yang membentang ke arah hutan. Tak lama kemudian, Ki Gondo Waseso muncul dari balik kabut tipis bersama seorang lelaki muda berambut panjang yang disebutnya sebagai pembantu ritual. Ia tak banyak bicara, hanya menunduk dan membawa kantong besar berisi sesaji. Sudah siap? Tanya Ki Ganda pelan namun tajam. Pak Mulyadi mengangguk. Langkah mereka bertiga pun mulai menembus kegelapan menuju arah barat laut, jalur lama yang dipercaya sebagai pintu masuk ke hutan larangan Telaga Ungu. Jalan setapak itu sudah jarang dilewati warga desa. Konon siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat selama 7 malam 7 hari dan hanya keluar sebagai arwah penasaran. Udara di hutan terasa jauh lebih berat. Daun-daun tua basah dan licin, pepohonan tua berdiri seperti sosok-sosok diam yang mengawasi. Suara burung hantu terdengar memecah kesunyian, diikuti oleh suara gemerisik daun kering dan ranting patah entah dari mana. Beberapa kali Pak Mulyadi merasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi ketika ia menoleh, hanya kegelapan yang menjawab. Kita sudah dekat, bisik Ki Ganda sambil menaburkan bunga 7 rupa di sepanjang jalan. Ia kemudian menyulut dupa dari tas kainnya, membuat bau harum pekat bercampur anyir darah ayam cemani yang disiapkan tadi siang. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah lokasi terbuka kecil di tengah hutan. Di sana, sebuah pohon beringin raksasa berdiri menjulang. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, mencengkeram tanah seperti tangan-tangan tua. Di bawah salah satu akarnya, tampak sebuah batu nisan tua yang sudah miring dan tertutup lumut. Tak ada nama di batu itu, hanya guratan samar yang sulit terbaca. Ki Ganda mulai menata sesaji, kemenyan, bunga kantil, darah ayam, dan kain kafan jenazah yang telah dibakar setengah. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa. Suaranya datar dan bergetar. Pembantu ritual mulai menggali tanah dengan tangan kosong, mengabaikan kotoran dan akar yang menusuk kulitnya. Tak lama dari dalam tanah, muncul bagian atas peti kayu berwarna hitam legam. Ukirannya rumit dan asing, bercampur antara simbol kejawen dan bentuk-bentuk tak dikenal. Saat peti itu benar-benar tergali, aroma anyir darah basi langsung menyeruak, bercampur dengan wangi melati yang menyengat hingga membuat kepala pening. Pak Mulyadi menahan nafas. Tubuhnya gemetar melihat peti itu, seolah mengandung sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar kayu tua. Jangan sentuh langsung, biar pembantuku yang angkat, perintah Ki Ganda. Dengan bantuan tali kain putih yang dililit bunga kantil, peti itu akhirnya diangkut dan dibungkus kain mori sebelum dibawa pulang secara diam-diam ke rumah Pak Mulyadi. Selama perjalanan pulang, tidak ada dari mereka yang berbicara. Hutan terasa menahan nafas, dan suara-suara aneh seolah mengiringi langkah mereka dari balik pepohonan. Setibanya di rumah, peti itu diletakkan di kamar kosong yang dahulu digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Ki Ganda menempelkan selembar kertas bertuliskan Raja dan menggantungkan seikat bunga kantil di atas pintunya. Ingat Mul, kata Ki Ganda menatap tajam. Jangan buka petinya, jangan sentuh langsung, dan yang paling penting, jangan pernah menolak bila ada tamu malam. Biarkan mereka datang dan pergi. Tamu di waktu malam. Pak Mulyadi hanya mengangguk kaku. Malam itu setelah Ki Ganda dan pembantunya pergi tanpa suara, ia duduk termenung di ruang tengah. Rumahnya terasa berbeda.
Udara menjadi lebih dingin, bahkan lilin-lilin yang dinyalakan tampak bergetar. Pukul 11 malam. Lampu minyak tiba-tiba berkedip-kedip meskipun tak ada angin. Genteng rumahnya mengeluarkan bunyi derak, seperti ada yang berjalan pelan di atas. Suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam dinding. Pak Mulyadi mematung. Dari balik pintu kamar, tempat peti disimpan, samar-samar terdengar suara perempuan menembang tembang Jawa kuno. Suaranya lirih, namun terasa sangat dekat. Ia duduk bergetar, menahan takut. Tapi malam itu baru permulaan. Dan sejak malam pengambilan peti gaib dari hutan Telaga Wungu, rumah Pak Mul tak lagi terasa seperti rumah. Suasana yang dulu hangat, meski sederhana, kini berganti menjadi hening yang menusuk. Namun anehnya, kehidupan ekonomi keluarga itu mulai berubah secara drastis. Tanpa diduga, pelanggan dari luar kota yang dulu pernah sering berbelanja alat tani di kios Pak Mulyadi yang dulu masih berdiri, tiba-tiba memesan alat pertanian dalam jumlah besar dan langsung memberikan uangnya cash. Padahal Mulyadi tak pernah promosi kemana-mana semenjak dia bangkrut. Bahkan utang dari tetangga yang sudah dianggap macet langsung satu persatu mulai dilunasi setelah mendapatkan uang pembelian alat pertanian. Dan yang paling mengejutkan, Pak Mulyadi juga menang undian dari koperasi pasar. Hadiahnya cukup besar untuk memperbaiki rumah. Akan tetapi di balik semua itu, langit malam di atas rumahnya seolah menyimpan murka. Malam demi malam terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan lebih dingin dari biasanya. Istrinya sembuh, anaknya sudah berlaku normal sewajarnya anak. Dan suara ketukan di pintu depan selalu terdengar saat tepat pukul 2 dini hari. Setelah itu 3 kali lalu hening. Tak ada siapa-siapa saat diperiksa, hanya jejak lumpur yang mengarah ke sumur belakang. Dari sumur itu pula kadang terdengar suara tertawa lirih, seperti suara anak-anak kecil. Padahal tak ada anak kecil tinggal di dekat rumah. Bahkan suara gamelan lembut, pelan, namun jelas, sering terdengar dari arah dapur. Pak Mul mencoba menenangkan diri. Ia pikir mungkin hanya perasaannya saja, tapi mata Bu Karsih mengatakan hal lain. Istrinya yang kini jauh membaik secara fisik, demam menggigil dan muntah darah sudah tak lagi datang. Tapi ada yang janggal. Tatapan Bu Karsih kosong, matanya sering terpaku ke sudut ruangan. Bibirnya kadang komat kamit tanpa suara. Ia lebih sering duduk diam di beranda, mengusap-usap tangan seperti menggenggam sesuatu yang tak kasat mata. Indra anak sematawayang mereka pun menunjukkan perubahan. Suatu malam Pak Mul mendengar Indra berbicara di kamar. "Jangan ganggu ibu. Udah aku bilang jangan dulu." "Jangan." Pak Mulyadi merinding. Ia tak berani masuk ke kamar anaknya malam itu. Peringatan Ki Ganda terus terngiang. "Jangan lupa taburkan bunga kantil setiap malam Jumat, tepat sebelum tengah malam, di depan peti. Jangan pernah menolak tamu yang datang, dan jangan membuka peti meskipun terdengar suara dari dalamnya." Namun malam itu, Jumat Kliwon, Pak Mul kelelahan dan tertidur sebelum sempat menaburkan bunga. Hatinya sempat tergerak saat jam menunjukkan pukul 23.45, tapi rasa kantuk yang berat menenggelamkannya. Tepat pukul 1 dini hari, rumah mereka berguncang pelan seperti gempa kecil. Pintu depan terbuka sendiri, diikuti oleh hembusan angin dingin yang membawa aroma melati tercampur amis darah. Suara derap langkah terdengar di lorong rumah, pelan namun pasti menuju kamar tidur mereka. Pak Mulyadi terbangun, matanya langsung tertuju ke jendela kamar yang berembun dari dalam. Suara pintu kamar berderi terbuka, dan dari balik kegelapan muncul sesosok makhluk tinggi berwarna hitam legam. Tubuhnya berotot, tapi kulitnya tampak licin seperti berlendir. Tanduk melengkung menghiasi kepalanya, dan matanya menyala merah. Nafasnya berat, menyesakkan ruangan. Makhluk itu mendekat ke arah ranjang, menunduk ke arah Bu Karsih yang masih tertidur. Ia membuka mulutnya lebar, lalu menghisap udara di sekeliling wajah Bu Karsih, seperti menyerap hawa. Dalam sekejap, tubuh Bu Karsih kejang, lalu pingsan dengan mata terbuka. Pak Mulyadi hanya bisa mematung, kakinya seperti dibekukan, mulutnya terkunci rapat, tak mampu berteriak.
Detik berikutnya, makhluk itu menoleh ke arah Pak Mulyadi dan berbisik dengan suara serak. "Jangan abaikan perjanjiannya, Mulyadi." Lalu makhluk itu menghilang begitu saja dalam asap tipis yang muncul dari lantai kamar. Pagi harinya, Ki Ganda datang tanpa diundang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ia langsung memeriksa kondisi Bukarsi, lalu menaburkan garam dan serbuk hitam di sekeliling ranjang. Ki Ganda menatap Pak Mulyadi tajam. "Kau pikir ini main-main?" Suaranya dalam, berat, dan penuh tekanan. "Satu kelalaian saja bisa mengundang bencana. Jika pantangan terus dilanggar, maka yang datang bukan hanya penagih janji, tapi penguasa isi peti. Ia tak akan sekedar mengambil nyawa." Pak Mulyadi tak menjawab. Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi juga ketakutan. Ia merasa sudah terlalu jauh dan jalan untuk mundur pun telah tertutup. Yang bisa ia lakukan kini hanyalah bertahan atau menunggu apa yang akan ditagih berikutnya. Malam itu ia kembali menaburkan bunga kantil di depan peti, tapi kali ini tangannya gemetar. Dalam benaknya, satu pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar pantas demi uang dan kesembuhan? Ataukah ia telah membuka jalan bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di hutan larangan? Sudah hampir 2 bulan sejak peti itu dibawa pulang. Rumah Pak Mulyadi di Dusun Sukasari tak lagi sama. Dinding-dinding rumah terasa dingin meski matahari menyengat di luar. Bayangan hitam makin sering menampakkan diri dan suara-suara dari dunia yang tak terlihat datang hampir setiap malam. Terkadang tawa nyaring menyerupai anak-anak, terkadang isak tangis yang menusuk ulu hati. Pak Mulyadi mulai merasa batinnya seperti dilubangi perlahan. Uang memang datang, dagangannya laku keras, toko alat pertaniannya dipenuhi pelanggan, tapi tiap lembar rupiah terasa seperti membawa bau anyir dari kubur. Bukarsi meski kondisinya tampak membaik, berubah menjadi sosok lain, pendiam tanpa ekspresi. Matanya kadang kosong menatap sudut ruangan tanpa alasan. Indra, anak semata wayangnya, makin sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab. Bahkan suatu malam, bicara dengan suara perempuan. "Pak, ibu udah gak bisa balik lagi," ujar Indra suatu malam. Matanya menatap lurus ke arah gelap pojok kamar, yang di situ udah masuk ke dalamnya. Malam itu Pak Mulyadi duduk lama di teras, pandangannya kosong. Ia mulai merasa ini bukan berkah, tapi kutukan. Ia ingat pesan Ki Ganda, jangan buka peti, jangan tolak tamu malam, jangan langgar pantangan, tapi semua terasa seperti jerat licik. Dengan tekad yang terkumpul, keesokan harinya, Pak Mulyadi mencoba menyeret peti itu keluar dari rumah. Tapi anehnya, peti yang dulu diangkat 3 orang, kini tak bisa bergeser sedikit pun, seolah menempel pada lantai. Keringat dingin mengucur. Pak Mulyadi menggigil, bukan karena takut, tapi karena merasa benar-benar terjebak. Dalam keputusasaan, ia nekat mendatangi kembali rumah Ki Ganda di pinggir hutan. Tetapi lelaki tua itu malah menyambut dengan tawa miring. "Kamu kira bisa keluar semudah itu, Mulyadi?" ucapnya sambil mengepulkan asap dupa dari tangannya. "Itu bukan peti biasa, itu pusaka leluhur. Sekali kau bawa masuk, maka isinya akan menuntut milik." "Apa maksudmu, Ki?" bentak Mulyadi. Ki Ganda menyeringai. "Peti itu untuk wadah tumbal. Setiap rupiah yang kau terima akan diganti dengan jiwa yang kau sayangi. Sekarang kau mengerti kenapa istrimu jadi kosong setelah sembuh dari penyakitnya. Anakmu juga bicara dengan mereka." Pak Mulyadi limbung. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. "Aku dijebak. Aku mau keluar. Aku rela miskin lagi. Aku rela kembali ke minus, bukan nol lagi." "Sudah terlambat," jawab Ki Ganda dingin. "Kalau kau menolak, peti itu akan menagih, dan malam ini akan ada yang datang, tamu di malam hari." Pak Mulyadi pulang dengan wajah pucat. Tak ada yang menyambutnya. Rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang tengah berkedip lalu padam. Di luar, suara gong kecil terdengar samar, lalu diikuti oleh suara pintu diketuk pelan. Tok tok tok. Pak Mulyadi memeluk Indra erat. Tapi anaknya tiba-tiba berontak, matanya merah, tubuhnya kaku. "Bapak, dia datang, mau ambil aku, Bapak."
Tiba-tiba bayangan besar muncul dari lorong kamar. Sosok hitam pekat, bertanduk, bermata merah menyala, melangkah perlahan ke arah mereka. Nafas Pak Mulyadi tercekat. Hawa ruangan berubah jadi sesak dan panas. Bau anyir dan melati memenuhi udara. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya ke arah Indra. Dengan teriakan penuh kepanikan, Pak Mulyadi menyeret tubuh anaknya, berlari ke dapur, mengambil jerikan minyak tanah dan korek api. Ia menatap ruang tamu terakhir kali. Tempat peti itu berdiri diam tapi menyeramkan. Kalau harus kehilangan semuanya untuk menebus ini, biarlah. Dengan air mata meleleh, ia menyiramkan minyak tanah ke seluruh penjuru rumah. Indra menangis dalam pelukannya. Sementara suara tertawa makhluk-makhluk halus makin nyaring di sekelilingnya. Dengan tangan gemetar, Pak Mulyadi menyalakan korek api dan melemparkan ke lantai kayu. Api langsung menyambar, menjilat dinding, merambat ke tempat peti disimpan. Jerit gaib membahana. Rumah itu seperti menggeliat, seolah sedang menolak dibakar. Tapi Pak Mulyadi tak mundur. Ia lari keluar membawa Indra dan juga istrinya, meninggalkan rumah yang kini jadi kobaran api neraka. Pagi itu warga dusun berkumpul menyaksikan rumah Pak Mul jadi abu. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Pak Mulyadi dan keluarganya meninggalkan dusun. Mereka pindah ke Kabupaten Cilacap. Hidup mereka jauh dari kata sederhana. Tapi tenang, tak ada lagi suara gamelan malam hari. Tak ada bayangan hitam, dan yang paling penting, perasaan hati yang tenang. Akan tetapi, di dusun Sukasari, ada yang bilang kadang terdengar suara tawa kecil dari hutan dekat sumur tua, seolah sesuatu masih menunggu. Seseorang yang lupa menyelesaikan perjanjiannya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pengucapan kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.